Makanya masyarakat tuh harus lebih kenceng lagi biar apa ya, makin panas. Yang oknum-oknum di sana lebih bisa mikir dua kali, nggak cuma nerima duit tutup mata aja gitu loh. Karena seharusnya ini tugas seorang aparat penegak hukum, kayak orang dewasa kayak kalian pengacara. Tapi kalian malah santai-santai, tiktokan, nonton YouTube, ngeliat doang. Kalian mau duduk doang, nontonin sejarah, atau mau jadi pelaku sejarah? Yang lain udah, antara mereka udah ya nerima ini, atau emang mereka takut, udah capek, makanya mereka berhenti. Tapi cuman papaku dong yang sampai sekarang masih ini, makanya mereka mau nyingkirin. Mereka nggak bisa nyingkirin pakai duit, nggak bisa beli papi aku, ya mereka nyingkirin. Setelah ini kan kalian berkorporasi sekarang ini, apakah memang ada yang backup? Maksudnya Backup dari kakak? mau backup papa aku? Iya. Oleh karena itu, like video ini dan share ke saudara, teman, maupun keluarga terdekat sahabat Smart. Silahkan juga di-subscribe Smart Lapak. Bagaimana perasaan Cip setelah Covid ditahan sekarang? Ya menurut aku yang di sini yang penting bukan perasaan aku ya, tapi perjuangan papa aku yang udah dari dulu ngawal ya. Kayak misalnya kasus Indosuria udah dia kawal dari dulu. Kan terbukti kalau papa aku berani di penjara demi ngawal kasus itu. Dia udah diancam, tapi dia nggak peduli sama ancamannya. Dia tetap berjuang buat ngebela klien-kliennya yang tertindas itu. Lawannya raksasa, yang dia bela sebenarnya kecil. Tapi dia kayak gitu karena buat menyuarakan kebenaran gitu. Apakah ada yang simpati sama Bapak? Maksudnya kenapa? Adakah yang simpati terhadap perjuangan Bapak? Ya Pak, ya banyak lah yang kasih dukungan, banyak yang support gitu. Tapi sebenarnya mereka dukung, mereka support, itu cuman kayak komen, saya dukung, saya support, tapi nggak ada tindakan beneran yang mereka lakukan buat mendukung gitu loh. Harusnya mereka juga ikut menyuarakan kebenaran, karena aku yakin ya banyak orang masyarakat di luar sana yang sebenarnya udah tertindas. Duit mereka diambilin terus sama oknum-oknum penegak hukum, tapi mereka nggak berani, diem doang. Harusnya mereka tuh ini tuh harusnya bisa jadi contoh sekarang. Bapakku berani bersuara, dia malah dikriminalisasi. Harusnya yang lain juga ikut bangkit gitu loh. Tapi kan nyari orang beda-beda. Ya, beda-beda. Semua sama seperti bapaknya. Ya, nyari orang beda-beda. Kalau misalnya hidup mereka dibilang maksudnya nyari orang beda-beda, tingkat keberaniannya beda-beda. Nah kalau kan nggak semua orang berani. Gak semua orang berani. Seperti bapaknya. Lah kalau kita ini kan orang Indonesia ya, kita tinggal di sini. Jadi kalau misalnya negara ini, kita tinggal di sini, negara ini hukumnya udah amburadul, bobrok. Nanti kan yang hidup di negara ini kita juga. Kalau misalnya kita nggak mulai berani dari sekarang buat ngomong kebenaran, menyuarakan kebenaran, gimana nanti nasib negara kita? Harus ada orang yang berani lah. Jangan mengharapkan orang lain buat berani. Semuanya harus dimulai dari diri kalian sendiri. Apalagi aku aja masih 15 tahun, harusnya aku sekolah, tapi aku malah sibuk nyocor-nyocor di sini di sana. Padahal seharusnya ini tugas seorang aparat penegak hukum, kayak orang dewasa kayak kalian pengacara. Tapi kalian malah santai-santai, tiktokan, nonton YouTube, ngeliat doang. Kalian mau duduk doang, nontonin sejarah, atau mau jadi pelaku sejarah? Moto dan slogannya dari LQ ya, terutama Pak Alkil ini kan no viral, no justice. Nah ini kan sebenarnya kesempatan ya, membuktikan no viral, no justice itu terjadi nggak sebenarnya? Ya terjadi, karena kalau misalnya makin viral, orang-orang kan makin mendukung kan, makin mau kasih support, makin mereka juga ikut membantu gitu loh. Tapi harus ada tindakan yang benarnya dalam membantu. Tapi ya kalau misalnya emang duitnya dari sana kenceng, ya bisa aja yang oknum-oknum aparat penegak hukum lebih mendingin duitnya daripada ya omongan dari masyarakat. Makanya masyarakat tuh harus lebih kenceng lagi biar makin panas. Yang oknum-oknum di sana lebih bisa mikir dua kali, nggak cuma nerima duit tutup mata aja gitu loh. Nah sekarang ini sampai Pak Alkil ditahan ini atas pihak kepolisian atau kejaksaan sih? Sebenarnya yang paling yang kendalikan. Yang dikatakan dari oknum kejaksaan sih. Dari oknum kejaksaan. Karena yang ngancem kan itu papa aku, yang ngilangin yang di surat dakwaan gak ada tuh
oknum kejaksaan sebenarnya. Jadi papa aku tuh duga ada kong kali kong antara kejaksaan sama Henry Surya karena asetnya disita sama polisi. Tapi di surat dakwaan nggak ada. Gitu. Terus kayak penyidik ngasih arahan P19 mati itu papa aku duga buat modus buat ngebebasin si Henry Surya. Jadi sebenarnya yang ini ya, kan waktu itu juga kejaksaan pernah sampai laporin 185 laporan kan ke papa aku. Padahal kan bisa satu doang. Tapi ya mungkin karena mereka emang arogan gitu ya. Jadi makanya ya emang kalau menurut aku sih oknum dari kejaksaan ya yang sengaja. Makanya aku berharap ya di MA bisa apa ya, jangan ngikutin penjahat-penjahat oknum di pengadilan situ lah. Jangan jadi oknum di pengadilan gitu loh. Motivasi yang sebenarnya itu apa? Motivasi yang seperti apa maksudnya? Alasan ditahannya itu. Oh, motif. Motivasi. Kenapa mereka ini mau Motif. ingin papi kamu, untuk berusin papi kamu? Ya karena papa aku vokal, yang video-video dia buat kan pasti oknum kejaksaan juga malu dong. Karena mereka ya papa aku mau bongkar ini, gue bongkar itu. Jadi kan mereka takut juga. Kayak kalau misalnya mereka selama ini benar, kan buat apa mereka takut sampai ngelaporin 185 laporan ke papa aku. Pasti mereka ada rasa takut nih kebongkar, takut nanti masyarakat pikir kayak mereka kebongkar semua kejelekannya. Makanya papi aku mau dibungkam, dimasukin ke penjara gitu. Gak ada motivasi yang lain lagi? Motivasi lain. Motif yang lain? Motif yang lain. Selain itu? Ya selain itu ya yang lawan-lawan raksasa yang papi aku lawan ya juga mendukung ini. Karena kalau nggak ada kalau papi aku nggak ada di luar, papi aku di dalam, kan nggak ada yang berani, nggak ada orang lain lagi. Siapa yang berani? Kayak kasus investasi bodong kan dari dulu papi aku doang yang berani bersuara. Selama ini papi ini kerja sendiri? Ya di kantornya lah bareng firma hukumnya LQ. Tapi Kenapa papi sendiri yang ditanya? ya karena papi aku yang paling bersuara, paling keluar, paling vokal. Yang lain nggak ada yang Ditahan. Ada yang bersuara. bersuara? Ya karena nggak ada yang berjuang. Yang lain maksudnya pengacara-pengacara lain. Iya, kan dia nggak berjuang sendiri pasti ya. Ya kantor ini juga yang paling ini kan papa aku. Ya, maksudnya orang lain nggak ada kantor itu. Awal tuh kan kalau investasi bodong tuh banyak Banyak. Iya, banyak. Sporadik gitu kan, industri ya, pengacara ini pegang pengacara ini, Iya. pengacara ini pegang pengacara ini. Tapi lama-lama tuh Lama-lama mereka hilang. Iya. si Karena yang papa aku doang yang sampai sekarang masih berkoar-koar. Yang lain udah antara mereka udah ya nerima ini atau emang mereka takut, udah capek, makanya mereka berhenti. Tapi cuman papa aku doang yang sampai sekarang masih ini, makanya mereka mau nyingkirin. Mereka nggak bisa nyingkirin pakai duit, nggak bisa beli papi aku, ya mereka singkirin. Selama ini kan kalau berkoar-koar selama ini, apakah memang ada yang backup? Maksudnya backup? Yang backup dari belakang atau apa? Nge-backup papa aku? Ya, sampai berani gitu. Ya Tuhan Yesus. Nggak ada orang lain. Nggak ada. Papa aku mau Ada pejabat atau apa ya. nggak ada. Sekarang udah nggak berfungsi gitu. Nggak ada. Papa aku itu berjuang cuman demi ya karena dari hatinya aja. Dia kasihan, dia dari pengalaman sendiri ngelihat penegakan hukum di Indonesia kayak gini, dia bingung, kaget, makanya dia mau ngubah itu. Jadi bukan karena yang backup itu udah lemah gitu. Enggak lah, mana ada yang backup dia. Dia bikin kantor hukum aja LQ sendiri. Mau siapa yang? Ya paling Tuhan Yesus yang selama ini memberikan dia Islam. Iya.